Kemarin tuh kita menjadi indeks yang paling performing ya di dunia, tidak saja di ASEAN dan emerging market, kita tumbuh sekitar kemarin 11%, jadi kalau hari ini terkoreksi 1% masih sekitar mungkin 9%-an, dan di antara emerging market juga kita nomor satu diikuti oleh Brazil dan India. Kita mungkin satu-satunya pasar yang dianggap sebagai safe haven ya, karena negaranya berbasis komoditas, dan sektor-sektor yang sepanjang tahun ini paling perform itu adalah sektor energi salah satunya. Kemudian juga kondisi makro juga kita relatif stabil, GDP masih tumbuh, kemudian mata uang domestiknya masih relatif juga lebih baik dibanding yang lain. Rupiah dari awal tahun hanya terdepresiasi sekitar 4%. Jadi saya rasa dengan dikuranginya bobot pasar Rusia dan Tiongkok dari basket emerging market, kita mendapat limpahan realokasi investasi dari investor global ke pasar kita. Demikian Mbak Nike. Baik, artinya sektor komoditas ini menjadi penarik utama masuknya dana asing ke bursa domestik kita begitu. Apakah ini menjadi satu-satunya sektor yang juga menarik bagi investor asing atau memang selain itu juga ada sektor-sektor lainnya yang menarik? Intinya kalau tahun 2021 itu growth sektor dan growth stock company yang paling perform, dengan adanya potensi resesi di dunia, kembali yang dicari itu adalah sektor-sektor saham yang value dan value stock dan yang defensif gitu. Jadi ada switching ataupun ya, arus dana yang diracik ulang dari growth stock ke sektor saham value, yaitu perusahaan-perusahaan mungkin old economy yang memiliki balance sheet dan cash flow yang baik, kemudian juga bertahan terhadap inflasi, serta saham-saham yang dianggap defensif seperti utilities. Demikian Mbak Nike. Baik, karena kalau kita lihat dalam sebulan terakhir ini untuk saham-saham yang mendapatkan net foreign buy paling banyak ini justru dari saham perbankan dan juga TLKM gitu, telekomunikasi. Dan apakah sektor-sektor ini juga sebenarnya masih menarik untuk investor asing? Bagi investor asing yang masuk ke Indonesia tentunya dia memilih saham-saham berkapitalisasi besar ya, dan perbankan yang mencerminkan 40% dari indeks adalah salah satu sektor yang juga dicari, karena selain kualitas dari laporan keuangan, balance sheet, kemudian ada perbaikan di net interest margin-nya, juga merupakan saham-saham yang paling liquid. Tentunya kalau dari sisi kinerja sektoral, perbankan sebetulnya dari awal tahun itu relatif flat, tetapi secara selektif beberapa bank besar, terutama dari tadi yang disebutkan, itu merupakan saham-saham yang diburu sebagai proksi terhadap pasar. Demikian Mbak Nike. Bagus kalau tadi disampaikan oleh Pak Fadrul ini memang Indonesia yang lebih menarik dibandingkan negara-negara peers kita. Apakah Anda setuju? Iya, karena selain tadi kita dapat info profit dari komoditas, juga kebijakan makro Indonesia dianggap prudent dan predictable serta market friendly. Ya. Kita tidak mengenal misalnya pembatasan arus modal, jadi kita rezim devisa bebas, investor bisa masuk dan keluar setiap saat, sehingga tidak ada kendala bagi investor asing maupun domestik untuk masuk. Kemudian juga penanganan COVID juga dianggap salah satu yang terbaik di dunia, padahal kita bukan penghasil vaksin gitu ya. Kemudian inflasinya relatif terjaga dengan kebijakan subsidi yang merealokasikan dari keuntungan royalti dari komoditas, dialokasikan ke subsidi bahan bakar, kemudian kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Saya rasa ini juga salah satu yang menjadi daya tarik investor untuk tetap masuk ke dalam pasar, baik terutama equity ya, dan ataupun pasar uang di Indonesia. Baik. Juga direct investment di Indonesia.